Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan memaparkan hasil pembahasan kami tentang audit teknologi sistem informasi dengan fokus utama pada sertifikasi dari ISACA yaitu CRISC. Sertifikasi ini penting banget buat teman-teman yang nanti akan berkarir di bidang manajemen risiko, audit, IT, atau keamanan informasi. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Elsa Jumaini, Laura Syakir Aisyah Putri, Muhammad Hafiz, Novi Indah Puspitasari, dan yang terakhir Zulfikar Ali. Next. Di slide ini kita tampilkan gambaran umum atau alur pembahasan yang akan kita sampaikan. Pertama, kita akan mulai dari pengertian tentang ISACA itu sendiri, termasuk visi dan misinya, kemudian kita masuk ke dalam peran ISACA dan dalam dunia teknologi informasi seperti pengembangan standar dan penyediaan sertifikasi. Setelah itu, kita akan fokus pada sertifikasi CRISC, dari mulai ruang lingkup ujian, domain sertifikasi, manfaat, hingga informasi seputar gaji dan peluang karir. Jadi pembahasannya akan cukup lengkap dan semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semua. ISACA, Informasi System Audit and Control Association. ISACA ini merupakan organisasi internasional yang punya fokus utama pada audit, kontrol, dan keamanan sistem informasi. Didirikan sejak tahun 1969, ISACA sudah jadi salah satu lembaga yang paling dipercaya dalam memberikan sertifikasi profesional, pelatihan, dan paduan yang dibutuhkan oleh para praktisi IT di seluruh dunia. Sertifikasi dari ISACA seringkali jadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan posisi strategis di bidang IT, terutama yang berkaitan dengan audit dan manajemen risiko. Jadi, informasi selengkapnya bisa kalian lihat di website resminya yang sudah kita cantumkan di sini. Next. Misi dari ISACA adalah menjadi pemimpin global dalam dunia teknologi informasi, terutama dalam hal audit dan kontrol sistem informasi. Selama lebih dari 50 tahun, ISACA sudah berperan penting dalam membentuk dan mengembangkan kepercayaan digital di berbagai sektor industri. Kepercayaan digital ini penting banget, apalagi sekarang kita hidup di era serba digital, di mana keamanan data dan sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial. Oke, next. Bukan yang ini, sebelumnya. Misi lainnya dari ISACA adalah untuk memberdayakan para profesional IT agar terus berkembang dan mampu mengikuti perubahan zaman. ISACA menyediakan berbagai sumber daya dan sertifikasi agar para profesional bisa meningkatkan kemampuan, khususnya di bidang IT, keamanan cyber, serta teknologi terbaru yang terus muncul. Jadi bisa dibilang ISACA itu selalu update dan bantu kita buat tetap relevan di dunia kerja yang terus berubah. Oke, next. Visinya. Visi ISACA adalah memastikan setiap anggotanya bisa berkembang secara profesional. Caranya dengan menyediakan pelatihan yang sesuai kebutuhan, sumber daya pembelajaran yang lengkap, dan berbagai jenis kredensial yang memang sedang dibutuhkan di dunia kerja. Kelebihannya, semua program dari ISACA ini didukung oleh para ahli IT dari berbagai belahan dunia, jadi kualitasnya benar-benar terjamin. Selain itu, ISACA juga hadir sebagai komunitas profesional berskala global. Visi mereka adalah membangun lingkungan yang bisa membantu anggotanya untuk mengembangkan karir, mendorong pertumbuhan organisasi tempat mereka bekerja, dan membuat bisnis lebih siap menghadapi tantangan masa depan. ISACA ingin menciptakan masa depan digital yang aman, bisa dipercaya, dan terus berkembang bersama komunitasnya. Next. ISACA punya peran penting banget di industri teknologi informasi. Salah satunya adalah menyediakan pendidikan dan sertifikasi yang diakui secara internasional. Beberapa sertifikasi populernya seperti CISA, CISM, dan CRISC itu punya nilai tinggi di mata perusahaan. Dengan punya sertifikasi ini, profesional IT bisa mendapat kredibilitas yang lebih baik,
ruang kerja yang lebih luas, dan bahkan bisa membuka jalan ke posisi strategis di bidang audit dan keamanan informasi. Okay. Next. 2. Standarisasi dan pedoman. ISAKA itu bukan sekedar lembaga sertifikasi, tapi pemain penting di dunia IT. Salah satu peran utamanya adalah bikin standar dan paduan yang dipakai secara global. Contohnya, framework COBIT yang udah jadi andalan buat tata kelola TI. Next. Yang ketiga, penelitian dan publikasi. ISAKA juga rajin banget bikin riset dan publikasi. Mereka ngulas tren, teknologi baru, sampai isu keamanan terkini. Jadi, kita bisa terus update lewat jurnal dan artikel yang mereka keluarkan. Next. Yang keempat, konferensi dan acara. Nggak cuma itu, mereka juga sering ngadain konferensi besar, kayak ISAKA Conference North America. Ini jadi tempat kumpulnya para profesional buat saling belajar dan berbagi insight. Next. Yang kelima, advokasi dan pengaruh. Dan satu lagi, ISAKA punya pengaruh besar dalam advokasi kebijakan IT global. Jadi, mereka bukan cuma ngurusin teknis, tapi juga ikut nentuin arah regulasi dan standar industri. Next. Sekarang kita bahas manfaat memiliki sertifikat ISAKA. Punya sertifikasi dari ISAKA itu kayak dapat cap kompeten, bisa jadi bukti keahlian, bikin CV makin kuat, dan pastinya nambah peluang karir serta potensi gaji. Selain itu, kita juga jadi punya akses ke materi pengembangan profesional yang terus update. Next. Sekarang kita ulas kelebihan dari sertifikasi ISAKA. Yang pertama, ISAKA ini diakui secara global. Jadi kemanapun kita pergi, tetap punya nilai. Selain itu, bisa meningkatkan kompetensi kita dan membuka akses ke jaringan profesional yang luas banget. Next. Lalu kita bahas kekurangannya. Kekurangan sertifikasi ISAKA, yang pertama itu sertifikasi ini tuh nggak murah gitu. Harus ada syarat pengalaman dan perlu komitmen buat terus belajar. Tapi balik lagi, itu semua sepadan dengan manfaat jangka panjangnya. Next. Sekarang kita bahas pengertian framework yang digunakan dalam sertifikasi ISAKA. Framework yang dipakai ISAKA ini lengkap banget. Ada COBIT, dia itu buat tata kelola TI. Terus juga ISO atau IAC 27001 itu buat keamanan informasi. Next. Terus ada NIST untuk cyber security. Terus juga ada risk IT, fokus ke manajemen resiko IT. Dan ISO ISE 38500 itu buat tata kelola TI tingkat perusahaan. Semuanya membantu kerja lebih terarah dan sesuai dengan standar global. Oke, selanjutnya di sini ada CRIS atau Certificate in Risk and Information System Control. Jadi CRIS ini itu sertifikasi profesional yang dikeluarkan oleh ISAKA. Nah, sertifikasi ini membuktikan bahwa seseorang memiliki keahlian dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan teknologi informasi. CRIS ini juga sangat relevan bagi para profesional yang terlibat dalam pengelolaan risiko TI serta pengendalian sistem informasi, karena menunjukkan kapasitas mereka dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui manajemen risiko yang efektif. Nah, selanjutnya
Sertifikasi SRIS ini berfokus pada 4 area utama. Yang pertama itu ada tata kelola, penilaian risiko TI, respon risiko, dan pelaporan, teknologi informasi dan keamanan. Nah, keempat area ini menjadi pilar penting dalam menjaga keberlangsungan dan keamanan sistem TI dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ini ada ruang lingkup ujian sertifikasi SRIS atau apa aja sih yang tercakup dalam ujian SRIS ini. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikasi SRIS ini, peserta harus mengikuti ujian yang terdiri dari 150 pertanyaan. Nah, ujian ini dirancang untuk mengukur pemahaman peserta terhadap praktik kerja nyata dalam bidang manajemen risiko TI. Seluruh soal dikelompokkan ke dalam 4 domain utama yang akan kita bahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Jadi, 4 domain utama dalam sertifikasi SRIS itu, yang pertama itu ada tata kelola yang menekankan pada kerangka kerja organisasi dalam mengelola risiko TI. Kedua, ada penilaian risiko TI yang berfokus pada proses identifikasi dan evaluasi risiko. Lalu yang ketiga ada respon risiko dan pelaporan yang mencakup langkah-langkah penanganan risiko dan pelaporan ke pihak terkait. Dan yang keempat, teknologi informasi dan keamanan yang mencakup perlindungan sistem informasi dan penerapan kontrol keamanan yang memadai. Nah, di sini ada area praktik kerja yang diuji dan divalidasi oleh sertifikasi SRIS. Ada ujian quiz dalam bagian tata kelola. Yang pertama ada tata kelola organisasi yang meliputi strategi, tujuan, sasaran organisasi, struktur, peran, tanggung jawab, budaya organisasi, kebijakan dan standar, proses bisnis, dan akses organisasi. Lalu yang kedua ada tata kelola risiko yang meliputi manajemen risiko perusahaan, kerangka manajemen risiko, 3 garis pertahanan, profil risiko, selera dan toleransi, persyaratan hukum, peraturan dan kontrak, serta etika profesi manajemen risiko. Selanjutnya, ujian quiz dalam bagian penilaian risiko TI. Yang pertama itu ada identifikasi risiko TI. Nah, ini tuh meliputi peristiwa risiko, misalnya itu kondisi hasil kerugian, lalu ada pemodelan ancaman dan landscape ancaman, lalu selanjutnya ada analisis kerentanan dan kekurangan kontrol, misalnya nih analisis akar penyebabnya. Lalu yang terakhir ini ada pengembangan skenario risiko. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada analisis dan evaluasi risiko TI. Di sini itu meliputi konsep standar kerangka penilaian risiko, daftar risiko, metodologi analisis risiko, analisis dampak bisnisnya, dan juga risiko inherent dan residual. Selamat sore. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Berikutnya kita akan masuk ke ujian KRIS, respon risiko dan pelaporan. Yang pertama ada A, respon risiko. Respon dalam domain ini, peserta ujian diharapkan memahami tidak hanya bagaimana risiko diidentifikasi, tetapi juga bagaimana merespon secara strategis. Penting untuk mengevaluasi berbagai pendekatan seperti menghindari, mentransfer, mengurangi, atau menerima risiko. Penekanan juga diberikan pada manajemen risiko dari pihak ketiga, karena banyak organisasi kini mengandalkan vendor atau mitra eksternal. Selain itu, kemampuan untuk menangani masalah yang telah terjadi dan mengelola pengecualian menjadi sangat penting, terutama ketika kontrol tidak dapat diterapkan secara langsung. Berikutnya kita masuk ke slide 29. Pertama, desain dan implementasi kontrol, yaitu kontrol merupakan tulang punggung dari mitigasi risiko. Dalam KRIS, peserta harus mampu memahami berbagai jenis kontrol atau preventif, detektif, korektif, dan bagaimana kontrol tersebut harus disesuaikan dengan standar dan kerangka kerja seperti COVID, ISO 27001, dan lainnya. Selain merancang kontrol, penting untuk memastikan bahwa implementasinya dilakukan dengan tepat
dan diuji secara berkala agar efektivitasnya tetap terjaga dan relevan terhadap perubahan ancaman. Berikutnya kita masuk ke pemantauan dan pelaporan risiko. Setelah kontrol diterapkan, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa semua risiko dan kontrol dimonitor secara berkelanjutan. Ini mencakup pengumpulan data, validasi, dan penggunaan alat, pelaporan visual seperti dashboard dan peta panas. Indikator-indikator seperti KPI atau dibaca Key Performance Indicator, ada juga KRI atau Key Risk Indicators, dan KCI, yaitu Key Control Indicators, yaitu membantu memberikan gambaran kinerja dan efektivitas kontrol terhadap risiko secara menyeluruh. Berikutnya masuk ke ujian KRIS teknologi informasi dan keamanan. Yang pertama ada A, prinsip teknologi informasi. TI menjadi tulang punggung operasional organisasi modern. Oleh karena itu, peserta ujian harus memahami prinsip-prinsip dasar manajemen TI, termasuk bagaimana sistem dikembangkan dan dikelola melalui SDLC, bagaimana pemulihan bencana direncanakan, serta bagaimana teknologi baru seperti cloud dan AI diperhitungkan dalam strategi manajemen risiko. Berikutnya masuk ke B, prinsip keamanan informasi. Yaitu keamanan informasi bukan sekadar perlindungan teknis, tapi juga menyangkut budaya dan kebijakan organisasi. KRIS menekankan pentingnya kerangka kerja keamanan yang sesuai standar internasional, serta peran pelatihan kesadaran untuk seluruh karyawan. Privasi data juga menjadi fokus utama, seiring dengan regulasi global seperti GDPR yang meningkatkan ekspektasi atas pengelolaan data pribadi. Berikutnya masuk ke tugas pendukung. Yaitu tugas-tugas ini mencerminkan proses sehari-hari yang harus dilakukan oleh praktisi manajemen risiko TI, mulai dari analisis lingkungan bisnis dan TI, identifikasi risiko dan kerentanannya, hingga menetapkan tanggung jawab terhadap pengendalian. Pengetahuan dan pengalaman dalam aktivitas-aktivitas ini akan menjadi fondasi penting dalam memahami dan menjawab pertanyaan dalam ujian KRIS. Berikutnya masuk ke perbandingan domain garis besar konten ujian KRIS atau EKO tahun 2021 hingga 2025. Meskipun terdapat beberapa pergeseran bobot antar domain, secara umum struktur ujian KRIS tetap stabil. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama sertifikasi tetap konsisten, membantu profesional memahami, menilai, dan merespons risiko TI dengan pendekatan yang terstruktur. Perubahan minor ini lebih merupakan penyesuaian terhadap landscape risiko dan teknologi yang terus berkembang. Berikutnya masuk ke memperoleh sertifikasi KRIS. KRIS adalah sertifikasi yang sangat dihargai secara global. Tidak hanya membuktikan kompetensi teknis, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda mampu menghubungkan risiko TI dengan tujuan strategis organisasi. Selain lulus ujian, pengalaman 5 tahun di bidang terkait sangat penting, karena banyak skenario ujian membutuhkan pemahaman praktis yang hanya bisa didapat melalui pengalaman kerja nyata. Berikutnya, apa saja persyaratan ujian KRIS? Meskipun ujian KRIS terbuka bagi siapa saja untuk mendapatkan sertifikasi resminya, tetap diperlukan pengalaman profesional. Ini menunjukkan bahwa KRIS tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga menuntut pemahaman praktis yang telah terbukti. Tidak adanya penggantian pengalaman dengan gelar akademik juga menegaskan bahwa sertifikasi ini ditujukan bagi profesional yang telah benar-benar berkecimpung di bidang manajemen risiko TI dan pengendalian keamanan informasi. Oleh karena itu, penting untuk merencanakan jalur karir dan pengalaman Anda sejalan dengan persyaratan ini, agar bisa memenuhi ketentuan dalam jangka waktu 5 tahun setelah lulus ujian. Berikutnya kita masuk ke slide berikutnya. Berapa biaya untuk sertifikasi KRIS? Sertifikasi KRIS memang membutuhkan investasi finansial, tapi relatif lebih terjangkau dibanding sertifikasi profesional keamanan TI lainnya. Biaya ujian lebih rendah bagi anggota ISAKA, sehingga keanggotaan bisa menjadi pilihan strategis untuk efisiensi biaya. Selain itu, ISAKA menyediakan banyak materi belajar dan opsi pelatihan yang fleksibel.
mulai dari pembelajaran mandiri hingga pelatihan dengan instruktur. Dengan berbagai pilihan ini, kandidat bisa menyesuaikan persiapan mereka sesuai gaya belajar dan anggaran masing-masing. Berikutnya kita masuk ke manfaat sertifikasi KRIS. KRIS bukan hanya sekadar sertifikasi, melainkan pengakuan atas keahlian strategis dalam menghubungkan risiko TI dengan tujuan bisnis. Ini membedakan KRIS dari sertifikasi teknis lainnya. Dengan memiliki KRIS, Anda menunjukkan bahwa Anda siap memberikan nilai tambah kepada organisasi melalui pendekatan yang terstruktur dan terukur terhadap manajemen risiko. Sertifikasi ini juga memperluas jaringan dan membuka lebih banyak peluang profesional karena banyak organisasi menjadikannya sebagai salah satu syarat dalam perekrutan atau promosi jabatan. Berikutnya kita masuk ke framework sertifikasi KRIS. Kerangka kerja utama dalam KRIS adalah COVID-5 yang telah terbukti sebagai panduan yang kuat dalam mengelola dan mengatur TI secara efektif. Dengan menguasai COVID-5, peserta KRIS tidak hanya bisa menilai dan mengelola risiko, tapi juga menempatkan risiko tersebut dalam konteks tata kelola organisasi secara keseluruhan. Ini menjadi nilai tambah tersendiri, terutama bagi mereka yang ingin berperan di posisi strategis dalam organisasi. Berikutnya kita masuk ke kelebihan sertifikasi KRIS. Keunggulan KRIS terletak pada pengakuan yang berskala global. Sertifikasi ini meningkatkan kredibilitas dan membuka peluang karir yang lebih luas. Fokus yang tajam pada manajemen risiko TI menjadikan KRIS sangat relevan di era digital saat ini, di mana risiko TI bisa berdampak langsung pada reputasi dan keberlangsungan bisnis. Dengan KRIS, Anda membuktikan bahwa Anda mampu memahami risiko dari sisi teknis dan bisnis secara bersamaan. Dan untuk kekurangan sertifikasi KRIS, namun perlu juga mempertimbangkan kekurangannya. KRIS memang bukan untuk semua profesional TI, terutama bagi yang lebih fokus pada sisi teknis murni seperti jaringan atau pengembangan perangkat lunak. Selain itu, persyaratan pengalaman yang ketat bisa menjadi hambatan awal bagi mereka yang baru masuki dunia kerja. Tapi bagi yang memang tertarik mengembangkan karir di bidang manajemen risiko TI, ini bisa menjadi tantangan yang layak dihadapi. Berikutnya masuk ke informasi gaji KRIS. Rata-rata gaji pemegang KRIS, salah satu daya tarik utama dari KRIS adalah potensi penghasilan yang tinggi dengan rata-rata gaji lebih dari $150 per tahun. Sertifikasi ini jelas bisa memberikan pengembalian investasi yang sangat menguntungkan. Permintaan terhadap profesional manajemen risiko TI terus meningkat, apalagi dengan makin banyaknya organisasi yang sadar akan pentingnya keamanan data dan tata kelola informasi. KRIS membuka jalan menuju posisi strategis dengan kompensasi yang sangat kompetitif, dan tren ini diperkirakan akan terus naik di dekade yang akan mendatang. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.